صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gio dan sahabat Gio dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini berjumpa lagi dengan saya Umi Khalifah, yang alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan tentunya atas doa-doa sahabat-sahabat Gio dan Gio dimanapun berada. Walaupun semalam banyak yang khawatir Umi gimana, Umi sampai muntah-muntah. Ya memang betul, Umi sampai muntah-muntah, mual-mual ya, karena memang kekuatannya sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesehatan. Bahkan banyak sekali tadi yang berjumpa di pondok, begitu banyak yang mengkhawatirkan keadaan Umi. Alhamdulillah Umi muntah-muntah aja ya, karena memang dahsyatnya ilmu dari 3 dukun yang semalam. Tapi alhamdulillah kami akan terus melaju untuk terus berjuang, dan dari pagi tadi, dari subuh sampai sekarang Umi belum berhenti sama sekali, belum istirahat sama sekali. Mungkin yang bagian pasien-pasien di pondok pasti tahu, bahkan maghrib tadi banyak yang ingin konsultasi sama Umi, tapi Umi belum ada waktu. Mohon maaf pula yang tadi ingin konsultasi karena waktunya memang juga terburu-buru. Kami juga janji-janji dengan dukun ya, dan untuk ini sangat menarik sekali teman-teman. Dukun apakah yang harus saya hadapi saat ini? Nah, ini sangat menarik. Ini ada sebut pautannya dengan dukun, di mana banyak pasien kami yang datang kepada saya, kepada Abah Yai atau kepada Gus Idris, itu rata-rata seorang perempuan. Rata-rata seorang perempuan itu yang beliau ini hamil ya. Hamil 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba janinnya hilang ya, nyata-nyata hamil, positif hamil. Datang ke dokter dalam keadaan hamil ya, tiba-tiba kok perutnya mengempes gitu kan. Setelah dicek ke dokter, oh bayinya nggak ada, padahal waktu dicek 1 bulan 2 bulan itu benar-benar positif hamil, benar-benar tidak pernah datang bulan selama 4 bulan 3 bulan itu ya. Ternyata itu memang ada sangkutannya dengan dukun santet. Ada dukun santet yang apa ya, kadang itu mengirim kodamnya itu suka sekali dengan bayi, dan bayi itu dijadikan apa, dijadikan budaknya iblis itu tadi, seperti itu teman-teman. Dan saat ini saya menjumpai dukun itu tidak jauh juga dari saya. Beliau juga udah menunggu, alhamdulillah tidak kabur, karena kebanyakan dukun-dukun yang udah berjanji dengan kita itu rata-rata banyak yang kabur duluan. Kita berjanji udah beberapa hari, kita berjanji antara Sukma dan Sukma, walaupun kita belum bertatap muka secara zahir, tapi kita udah berkomunikasi secara Sukma dan Sukma. Dan terkadang itu kalau kita udah berangkat gitu ya dari pondok, mungkin udah merasakan apa ya, aura-aura apa, ada getaran apa, kalau kita akan menjumpai tiba-tiba dukunnya hilang, dukunnya dicari nggak ada. Dan itu sering sekali kita terjadi seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas doa teman-teman Gif dan Gio dimanapun berada. Berkat doa kalian semua yang selalu mendoakan Umi semoga sehat, Umi kuat perjuangan, Umi tetap semangat. Disitulah akhirnya alhamdulillah dengan pembincangan alot sekali dengan dukun itu, sehingga dukunnya mau berjumpa dengan saya, dengan keluarga kita terpujat. Nah intinya ya seperti itu. Tidak banyak kata, tidak banyak apa lagi ya yang harus saya sampaikan. Mungkin itu, ini suatu pelajaran bagi teman-teman yang ingin hamil tapi tak kunjung hamil, tapi setelah hamil tiba-tiba janinnya hilang. Ini hati-hati ya, jaga betul kandungannya, banyak zikir, banyak sholawat agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sampai diambil oleh makhluk halus sebelum lahir ke bumi ini. Itu ya teman-teman. Mari kita langsung saja ketemu dengan dukunnya. Sebelum itu mari kita buka dengan pembacaan sholawat seperti biasanya, agar semua yang akan kita lakukan itu ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bersolawat bareng-bareng ya, bantu solawat, semoga Umi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin semua teman tahu ya, dari raut wajah saya sangat letih sekali memang. Dari pagi, dari semalam saya tidur cuma berapa jam. Habis itu pagi saya harus, karena yang menjaga di hadat saat ini pulang Mas Syafi'i, sehingga saya turun tangan langsung untuk menyiapkan beliau sekolahnya, mandinya, pagi harinya ya. Di pagi hari saya harus menyiapkan beliau dari sholat subuh sampai sekarang saya belum berhenti. Dan siang tadi saya mengurusi untuk persiapan majelis. Nah, setelah mengurusi persiapan majelis saya buru-buru, cuman datang ke pondok mandi, setelah mandi langsung pergi. Dan sampai detik ini, mungkin itulah ya, kalau dibilang lelah, sangat lelah sekali. Dari raut wajah saya juga pasti tahulah teman-teman, maka dari itu doakan terus. Mari kita jumpai langsung dukun. Dari dukun ngambil tumbal bayi. Teman-teman, aduh, tempatnya dekat sungai. Itu ada sungai di situ. Ada sungai itu, ada pepohonan, ada tembok-tembok. Dia maunya berjumpa di sini. Kita di sini juga situasinya ya, perempuan dablek, jurang-jurang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bicara Pak? Dengan Bapak siapa ini? Bapak Ki Gondong Mukti. Bapak Gondong Mukti. Dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Jauh ternyata Bapak ya? Ya jauh. Udah dari tadi nunggu saya? Sudah. Yang agak keras Pak suaranya. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang mau mendengarkan ikut menyimak pembicaraan kita, tidak terlalu dengar kalau Bapak tidak keras dalam bicara. Ya. Bapak udah janjian dengan saya 3 hari yang lalu ya Pak ya? Ya memang betul. Kenapa Bapak ingin janjian dengan saya? Ada apa Pak? Apa Bapak menyangkut tentang kodam itu? Memang kenapa? Memang Bapak mencari kodamnya? mencari kodam saya. Oh gini Pak, saya nggak mau ribet-ribet sih sebenarnya Pak. Ya. Saya tahu Bapak mencari kodam Bapak. Karena di rumah, di pondok, banyak perempuan yang datang ke rumah ke saya, ataupun yang di luar, sama Bu Sidri, sama Bayai. Banyak perempuan yang kadang sampai nangis-nangis, ingin punya anak beberapa tahun nunggu, tapi setelah hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tiba-tiba kandungannya hilang. Apa itu ulah Bapak? Bagian dari itu. Memang. Ulah Bapak ya? Ulah saya. Kenapa Bapak melakukan itu semua? Karena saya punya ilmu nenek-nenek. Ilmu nenek-nenek? Ya. Maksudnya kodamnya nenek-nenek? Ya. Terus nenek-nenek itu yang bagian mengambil bayinya? Ya. Kenapa Bapak lakukan itu semua? Memang itu sudah kewajiban saya. Kewajiban gimana? Pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya. Gitu ya. Bapak nggak punya kasihan? Orang ingin punya anak bertahun-tahun, ingin punya anak, ingin punya keturunan, setelah hamil Bapak ambil begitu saja melalui kodam Bapak. Bapak nggak punya kasihan? Tidak punya kasihan sama sekali. Dan ini yang terakhir Pak ya, mengerikan sekali. Ternyata itu jadi tumbal. Nah, yang ini betul-betul utang Bapak, setelah saya telusur. Ya. Tumbal, dan bayinya itu dijadikan budak oleh nenek itu, ya kan? Ya. Itu ya Pak? Memang gitu. Berarti rata-rata perempuan yang tiba-tiba hamil kata dokter dan tiba-tiba hilang itu kelakuan Bapak ya? Ya. Bagian kelakuan Bapak ya?
Memang itu kelakuan saya. Begitu teman-teman ya. Maka pesan saya bagi ibu-ibu yang kadang dalam keadaan hamil, tiba-tiba bayinya hilang, bisa jadi itu ada sangkut pautannya dengan sihir, dengan santet. Itu ya Pak. Terus Bapak sekarang maunya gimana? Mau saya itu memeran Anda. Anda mau apa? Saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya nggak bisa apa-apa. Apa yang Bapak harus lawan dari saya? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya punya ilmu nenek-nenek. Oh, punya ilmu nenek-nenek. Ini teman-teman tenang ya. Dia tenang. Tapi sebenarnya dia itu siap-siap untuk menyerang kuda-kuda. Orang-orangnya udah ada. Tapi kita tenang aja, tenang aja. Mana ya? Kerasukan tuh. Ini kerasukan loh. Enak. Apa? So kerasukan itu mana ini? Tuh Pak, kapak dong Pak. Terus siap diserang dong Pak. Ngobrol-ngobrol. Kamu siapa? Baru kali ini kerasukan dah. Malu-malu. Malu ah. Kamu siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Siapa kamu? Nenek. Dari mana kamu? Ini anak buahnya dia. Ini majikan kamu. Kalau boleh tahu tugas kamu apa? Tugas kamu apa? Jangan jauh-jauh, dekat. Iya, tugas kamu apa? Kita ngambil bayi itu. Oh, berarti kodamnya ini kodam sampean, Pak. Berarti bayi yang mati keguguran, yang ada apa goib ini dia kodamnya pemirsa. Kamu apain itu? Bayi itu apain? Saya ambil. Terus? Saya diganggu dia. Kamu bisa nak kecil jadikan budak? Bisa. Oh, kamu jelek sekali jadi kelihatan jelek seperti saya. Apa yang tidak bisa? Saya paling kuat. Oh gitu ya? Ya. Umurnya emang berapa ribu kamu? Ribu tahun. Ribu tahun pemirsa, sakti sekali. Kodam Anda berapa Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Terus anak itu jadi bajang. Apa itu jadi apa namanya ya? Iya. Ya udah saya ambil. Tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Oh ya pemirsa, ingat kalau sudah dicek ke dokter, ke medis ya, tapi kok nggak ada tanda-tanda medis, ini berarti dia dalangnya. Ini dia santetnya. Aku mau kesini mau memberantas kamu, wahai nenek-nenek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. وألقي أصحاب الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bang fokus kelelahan kecapean ya bisa kerasukan. Kamu bisa kerasukan toh ini capean. Hadapi saya aja. Oh Ustaz Farhan aja. Farhan tadi belum. Tadi Ustaz Farhan kan belum mengalahkan ya. Yang balas pati tadi sekarang dia Ustaz Farhan pegang kamera Ustaz. Asmi. Ayo Ustaz Farhan. Kalahkan dia, Ustaz Farhan. Ya apa kok bisa kerasukan ini Umi ini? Lagi gitu Umi ya. Capean. Ayo Ustaz Farhan, harus menang. Awas kerasukan juga ente. Ya, tadi
biasa kerasukan. Ya Allah ya Rabbi. Dia bisa kerasukan dia mediator. Memang. Ditutup aja portalnya. Dulu. Tutup portalnya dulu. Kayak nggak punya dosa ini. Aduh itu kuat mang, hati-hati mang. Pak, Kuat. saya nggak punya dosa Pak. Pak, Itu kayaknya nyantai-nyantai tapi kuat itu. nyantai saja. Ini gimana? Bisa berat tuh. Padahal ini punya kekuatan. Ngajar lah, ngajar. Jangan ngasih kendor. 1 lawan 1, oke. Kita 1 lawan 1, Ustaz Farhan saja cukup. Nggak boleh kalah, aku nggak mau nolong kalau kalah. Tinggal lari. Kalau Ustaz Farhan kalah, kita tinggal aja di sini. Mau ribut saya Gus. Cuma saya merasa apa ya? Kesal juga Gus. Karena udah banyak bayi yang memang menjadi korban. Saya kan nggak berdosa ya. Jangan banyak bicara. Banyak bicara tuh. Berani nggak? Tapi bisa marah juga Gus ya. Bisa lah, kun belek. Sudah wes, hajar wes, men. 1 lawan 1 pemirsa, kita nggak main koyokan, sudah. Awas mang, diserang tuh mang, awas mang, fokus mang. Pada mang, itu kekuatannya luar biasa. Aduh ya Allah. Doakan Ustaz Farhan pemirsa. Dukun. Terserah kamu mau apa. Saat-saat yang menegangkan ini. Awas, awas, mengambil terus kerasukan, awas. Fokus, fokus. Ayo udah. Auranya mang kuat banget. Iya. Iya. Itu masih ada kodam-kodam yang lain mang. Ayo, aja. Pakai tenaga dalam mang. Dia diam. Tapi itu pakai tenaga dalam. Demi sampai kecolongan. Baca surat Mansur bang, surat Mansur bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa tanfasiru biha junub wa tusbihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-utub wa tatinu biha al-qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mamqub. Jatuh juga akhirnya. Nah, salawat mansub, cabut ilmunya langsung, wes. Buru bangun, awas. Nenek-neneknya ambil bang ya, nenek-neneknya ambil. Kena ajian mansub, langsung dia terkapar pemirsa. Padahal Ustaz Farhan itu masih, iya. Ya. Bisa hadarkan saja mang. Kalau memang sadar mang. Udah sadar mang. Penjarakan nenek-neneknya, penjarakan nenek-neneknya. Siap dipenjarakan nanti. Gimana? Pak, mau meninggalkan apa yang selama ini Bapak kerjakan dah? Ya, saya memang Ambil semua. Jadi saya minta apa itu bertobat. Mau tobat Gus. Ya udah tobat kan musuh sampean itu. Tapi biasanya Gus cuma omongan saja Gus. Cabut ilmunya tuh. Tobat udah. Kalau Iya. sudah Cabut aja ilmunya. pulang ke rumahnya dia itu mulai lagi itunya. Cabut aja ilmunya, cabut. Kumisnya cabut. Sekarang ilmu Bapak udah saya ambil. Jadi Bapak sekarang nggak bisa lagi untuk praktek dengan cara mengambil janin kali dengan Ngambil janin. Betul pemirsa, ini ngambil janin ya orang. sekarang Bapak mendingan cari yang lain aja dah, yang lain yang halal. Yang penting barokah. Bohong nanti Imam. Awas dibohongin. Cabut semua ilmu masih ada itu, sisa itu. Cabut semua Mang. Janji. Lagu. Cabut aja semua cabut semua, bersih. Aduh. Apa mang?
cabut topinya. Cabut topinya. Sekarang silahkan kalau mau praktek lagi ya. Percuma, udah nggak ada lagi hodamnya. Bisa mungkin. Ya iya. Sekarang mau tidak mau ya harus rikjak yang lain Pak. Yang penting halal, bisa menikahi keluarganya dengan cara yang diridhoi sama Gusti Allah ya. Janji dengan iya toh harus dengan laksanakan sungguhnya ya. Bisa gimana gitu? Saya udah tobat gitu. Mupahala. Oh disumpah. Mupahala ya. Mubahala Pak. Ikutin kalimatnya Ustaz Farhan Pak. Mubahala dulu Pak. Pahala. Soalnya ini saya belum yakin. Saya bersumpah dan saya berjanji itu Mang. Pahala Pak. Halaman dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi Saya bersaksi demi langit demi langit dan bumi. Wallahi Wallahi tidak akan tidak akan melakukan melakukan pekerjaan pekerjaan yang selama ini yang sama ini menyakiti merugikan orang lain menyakiti merugikan orang lain dengan cara santet. dan cara santet. Sekarang saya mau tobat. Sekarang saya mau tobat. Kalau melanggar, kalau mengulangi, mengurangi Kalau melanggar mengulangi perbuatan tersebut, perbuatan tersebut, maka saya siap maka saya siap menerima adab Adam adab, siksa. Pernah menyembah Allah orang ini. adab Itu bukan settingan real. Atau menyembah Allah. Pernah menyembah Adab. Allah. 7 keturunan 7 turunan akan menerima musibah 7 turunan akan menerima musibah kalau saya kalau saya melanggar janji saya. janji saya. Barakallah. Amin, amin, amin. Lauqat hakifat Sidul Fatihah Barakat Fatihah Syawati Fatihah Bikamatil Fatihah Hakim Mengzilati Suratul Fatihah Wa inna alaihi arhamar rahimin Wa akramal akramin. Allahumma inna a'udzubika min hamazati syayatin ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal faksha wal munkar wal baw. A'idukum adhara minha wa batan an baladina hadha khasah bangsa idul biladil muslimin amma. Allahumma qadir hajatina ya Allah min hawaid dunya al akhirah hajat dunya bil maisarah hajat al akhirah bil maghfirah anna Allah taqassam rahmah bil maghfirah wa anna Allah darajati bil jannah ya'idul barakati masrarihim anwarihim wa ulumihim nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah ala hadin niya wa likunnatin salihah wa man nawa salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Sudah Mi, mau pasing? Silakan Mi. Mang. Situ Mi, dari situ ulap. Ini Mang pegangin Mang. Itu aja ya. Itulah teman-teman ya. Ada risiko juga pastinya. Mau yang pengobatan, kadang kita juga Kayak harus tadi aja, menghadapi Pak. harus menghadapi Nggak banyak terlalu terang. pasien ya, yang ada yang sabar, kadang juga ada yang tidak sabar. Beginilah risiko ya, risiko sama halnya dengan kejadian saat ini. Di saat kami dalam keadaan pengobatan itu kadang kita menerima udah kecapean, kelelahan, maka risikonya adalah diri kita yang mengobati. Sama halnya dengan kejadian yang seperti ini. Kita udah jarang istirahat, ketemu dukun. Ya saya sendiri tidak menyangka ya, seumur-umur dalam pengobatan saya ikut terjun sama beliau. Ini baru sekali ini saya kerasukan, kecuali dulu ya waktu pelatihan cakra. Kalau dulu waktu pelatihan cakra saya, Gus Idris, Abayai itu sering masukkan ya. Tapi semenjak saya udah terjun langsung di pengobatan itu belum pernah namanya saya kerasukan. Baru saat ini, baru hari ini, ya mungkin itulah faktor kecapean, faktor kelelahan sehingga tidak bisa kontrol diri karena juga beliau udah memasang kuda-kuda. Saya sebenarnya udah merasa pusing-pusing dari tadi itu, dari saat pergi dari pondok udah pusing-pusing, tapi itu tidak apa sih, itu dari risiko, dari pekerjaan, dari dakwah, dari perjuangan kita udah risiko. Apapun yang terjadi maka kita harus siap. Alhamdulillahnya ada beliau, ada Gus Idris, ada Ustadz Farhan ya.
Begitulah teman-teman, dan pesan saya kepada mbak-mbak, ibu-ibu yang ingin punya anak, yang ingin hamil dan udah keadaan hamil. Biasanya masa-masa renta, masa-masa ada di gangguan iblis-iblis, setan-setan kayak gitu dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa 5 bulan. 5 bulan itu kan udah ditiupkan, itu 4 bulan udah ditiupkan ruh. Itu pun masih bisa diambil. Jadi di situ kita harus membentengi diri. Bagaimana? Jaga wudhu, ya, jaga wudhu. Jangan suka tidur di saat maghrib. Maghrib waktunya iblis itu keluyuran, ya. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini adalah suatu risiko, banyak sekali yang ini gimana, ini tidak apa-apa insya Allah, ya. Ini adalah risiko perjuangan. Masih banyak yang lebih berat dengan kejadian hari ini yang udah Umi lalui, sehingga tetap maju, pantang mundur. Insya Allah di sini kami juga akan melanjutkan untuk pembersihan rumah, karena udah janji. Kita juga tidak enak, bukannya kita dengan kejadian ini kerasukan seperti ini langsung pulang hidung istirahat, udah, ya. Kami udah janji dengan umat, maka kita harus melakukan gitu pembersihan rumah ini. Udah menunggu dan orangnya sakit parah, tidak bisa dibawa ke pondok, sehingga kami yang akan terjun ke sana. Doakan, insya Allah nanti di perjalanan ada waktu istirahat di mobil, saya sempatkan untuk tidur sebentar. Itulah pesan-pesan saya buat teman-teman yang di luar sana dalam keadaan hamil, punya anak hilang tiba-tiba, maka carilah yai atau ustadz yang bisa mendoakan, bisa memberi benteng, bisa memberi pagar agar tidak hilang terus, ya. Seperti itu ulah dukun, ulah santet, atau bisa jadi tumbal pesugihan juga bisa. Seperti itu teman-teman, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Saya usahakan menjelang milad ini memang benar-benar letih sekali, benar-benar lelah. Saya harus mengurusi maraknya nanti majelis. Saya bagi tugas dengan beliau, dengan Gus Idris bertemu dengan para ulama, para ustadz, para kiai. Saya mempersiapkan semua nanti dari meriahnya acara nanti itu saya harus terjun sendiri dari pagi sampai malam, sampai maghrib saya sampai pondok. Dari pondok saya harus terjun ketemu dengan dukun, dari ketemu dengan dukun masih harus menyembuhkan pasien dan juga harus pembersihan rumah. Itulah dakwah. Saya ingin dakwah hidup mati untuk Allah dan Rasulullah, untuk umat. Itulah harapan kami semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya dari saya hanya manusia yang banyak kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.